Pasar kripto kembali berwarna merah. Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya mengalami penurunan yang signifikan. Tapi apa ini benar-benar tanda bearish atau justru ada permainan tersembunyi yang sedang berlangsung? Kita bahas. Gua melihat bahwa setiap akhir tahun itu kita sering melihat bahwa harga tuh cenderung turun dulu baru dia akan ada pump yang tinggi. Peristiwa ini atau fenomena ini dikenal sebagai window dressing. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa itu window dressing, di sini gua mau ngajak kalian untuk join ke komunitas trading gua. Di situ kalian bisa bahas tentang trading, investasi atau segala macam. Kalian juga bisa dapat insight-insight juga ya di sana. Dan gua kasih itu secara gratis. Kita akan bahas tentang apa itu window dressing. Ada nggak sih yang namanya window dressing? Window dressing. Window dressing. Window dressing. Anti window dressing. Window dressing secara bahasa ya atau secara formalnya adalah strategi di mana institusi besar memanipulasi portofolio mereka sebelum akhir periode pelaporan. Mereka menjual aset yang berkinerja buruk dan membeli aset yang menunjukkan performa lebih baik untuk memberikan kesan portofolio yang sehat kepada investor. Jadi, simpelnya itu whale atau para institusi besar itu tuh melakukan window dressing ini untuk mencari harga murah, guys. Ketika mereka melakukan posisi short, mereka menjual barangnya, bukan melakukan posisi short. Nah, dari situ mereka membeli di harga yang murah, seperti itu. Disitulah mereka mendapat keuntungan yang besar ya dari situ. Ketika mereka dapat keuntungan yang besar, yaitu otomatis portofolio mereka baik, jadi dikasih lihat ke investor juga nggak malu gitu. Tapi di pasar kripto ini bisa terlihat berbeda. Nah, gimana tuh maksudnya? Bisa kelihatan beda. Beberapa whale atau investor besar bisa sengaja menjual besar-besaran untuk menurunkan harga, hanya untuk membeli kembali di harga yang lebih rendah. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau window dressing ini kan sering terjadinya di saham ya, cuman gue masukin ini ada di Bitcoin juga, ada di Ethereum juga, ada di kripto juga gitu loh. Bagi gue window dressing ini sangat mungkin juga terjadi karena kita bisa lihat ya, kayak adopsi pasar kripto itu makin meningkat gitu dari tahun ke tahun gitu loh. Makin banyak orang yang percaya sama Bitcoin. Gak sia-sia kita berhenti sekolah buat belajar kripto. Dan makin banyak juga orang yang percaya dengan kripto. Contohnya MicroStrategy, dia kan punya Bitcoin ya di portofolionya. Mari kita lihat data on-chain. Volume transaksi besar yang tidak biasa bisa menjadi indikasi adanya window dressing. Kalau kita perhatiin nih, ini sering kali terjadi di penghujung kuartal atau akhir tahun. Nah itu sering, coba lu perhatiin aja, lu backtest, lu lihat data on-chain-nya. Volume transaksinya itu besar guys. Volume jualnya besar, nah habis itu pas dia turun, itu banyak yang masuk lagi gede. Nah itu adalah window dressing. Itu sering banget terjadi di pasar saham ya. Cuma bisa aja terjadi di pasar kripto gitu loh. Gue mengambil kesimpulan bahwa ini bisa saja terjadi. Jadi apakah ini peluang atau ancaman? Kalau bagi gue ini peluang gitu loh. Cuman bukan peluang yang untuk jangka panjang banget. Kecuali lo pegang Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin untuk lo beli dan lo hold itu wajar ya. Cuman kalau untuk koin-koin lain, kalian bisa memperhatikan bahwa harga itu sekarang sedang drop. Berarti kalian dikasih kesempatan untuk membeli harga murah gitu loh. Terus belinya di mana? Untuk membeli aset-aset di mana? Ini kita akan langsung bahas ke dalam chart ya. Gua hanya memberikan gambaran chart, lalu gua akan menjelaskan di mana area-area kita akan membeli. Ingat, di sini gua bukan menyarankan untuk investasi, di sini gua tidak ada paksaan untuk kalian membeli suatu aset tersebut. Kita masuk ke yang pertama, Bitcoin. Bitcoin itu ada area imbalance di area 86 ribuan. Di area situ adalah area krusial bagi Bitcoin untuk dia entry ke area sana. Namun di area 92 ribuan itu terdapat support kuat. Di support itu terjadinya rejection yang lumayan impulsif ya. Namun harga kembali lagi ke bawah. Cuman gua berasumsi bahwa harga itu tidak akan lebih turun dari 92 ribu. Kenapa? Karena kita bisa lihat di situ ada multiple rejection. Jadi bagi gua itu area kuat untuk ditembus. Pun kalau ditembus itu akan menjadi false break gitu loh. False break-nya itu di area 86.000 atau enggak di 90 ribuan. Jadi apa langkahnya? Kalau langkah bagi gue adalah kita buy dulu beberapa persen, baru buy lagi di bawah gitu loh. Jadi partial entry kita nggak boleh langsung all in gitu loh. Cuman kita memanfaatkan kenaikan terakhirnya gitu loh. Mungkin bisa sampai 140.000 bisa aja. Cuman di sini gue mengambil angka tengah yaitu di 124.000. Bitcoin akan ke sana. Kapan? Kalau kapan itu gue nggak bisa menjawab, tapi kalau dari proyeksi BTCD-nya, kita langsung ke chart BTCD. Nah, dia itu sudah terjadi di rejection ya. Dia sudah terjadi rejection di area 59%. Yang dimana itu gue udah kasih outlook-nya di Discord gue.
Nah itu gue kasih lihat ke kalian secara gratis. Nah di situ akan ada potensi gitu rejection. Pun kalau misalkan dia naik ke atas dikit, nah itu berarti dia cuma false break. Bener aja, dia false break, dia turun ke bawah. Jadi kemungkinan harga itu udah susah untuk ke resistance-nya lagi gitu. Jadi udah ketahan di tengah-tengah ini. Karena area ini sudah melebihi area 50%-nya gitu loh. Sudah termasuk premium price. Jadi ketika ini udah mahal, berarti dia akan drop kenceng. Yang kita tahu ketika BTCD ini drop, otomatis altcoin ataupun yang lain itu akan pump. Jadi ketika dia ini drop, altcoin itu akan pump. Seperti yang kita bisa lihat, dia sudah mulai reject. Nah, konfirmasinya kapan? Konfirmasinya itu ketika dia break daripada 58,06% atau di situ support kuatnya. Nah, kalau itu di break, udah pasti dia jebol ke bawah. Area terdekat yang mungkin bisa di reach sama BTCD untuk drop itu di 51,95%. Lanjut, kita bahas tentang Solana. Kemarin itu gue udah kasih call ke grup tentang Solana ini bakal kayak gimana gitu loh. Gue pribadi di sini punya banyak area ya. Kita bisa lihat di gambar. Itu ada ada 2 area di bawah. Itu dimana harga itu akan pump or dump gitu loh. Kalau bagi gue ketika harga itu sudah masuk ke area imbalance dan dia itu sudah close, di weekly-nya juga ada order block ya di situ. Jadi gue asumsikan bahwa harga itu akan pumping. Kenapa? Karena dia sudah ada di area discount. Ketika harga itu biasanya sudah di area diskon, dia itu akan pump. Pumpnya sampai mana? Kemungkinan dia akan ke $313. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan Solana ini pump, otomatis koin-koin yang ada di jaringannya juga akan ikut pump. Lanjut kita ke ETH. Nah, ETH ini juga sama. ETH ini yang kita lihat, itu dia akan drop ke area 3100-an. Nah, dia benar terjadi pullback di situ karena di situ terdapat order block di weekly time frame. Cuman ada kemungkinan dia bisa turun ke area 2900-an. Cuman nggak lebih dari situ ya. Dia akan ke situ false break doang buat ngambil imbalance yang ada di weekly-nya. Baru abis itu dia pump ke area 4871. Itu area terdekatnya ya. Itu area terdekatnya, cuman kalau misalkan pumpnya lebih, itu udah di luar kuasa gue cuma bisa memberikan outlook yang realistis yang akan terjadi di pasar seperti itu. Tadi udah kita bahas tentang kemana sih arah market itu loh. Nah, saran gue untuk kalian itu coba mulai cicil-cicil koin-koin yang potensial gitu loh. Kayak misalkan kuartal 1 tuh kita akan melihat bahwa BTCD itu akan drop banget. Jadi mulailah kalian cicil-cicil untuk cari buy. Cari alts yang potensial gitu loh. Kalau kalian bingung juga kalian bisa langsung tanya-tanya aja ke Discord-nya Solomon. Lu bisa chat Discord pribadi gue juga nggak apa-apa. Di situ gue aktif. Kalau saran gue itu mulai perhatiin altcoin, mulai perhatiin juga Solana, mulai perhatiin juga ETH ya, karena dia akan terjadinya pump gitu loh. Kenapa bisa pump ya? Karena kalau gue itu melihatnya dari sisi technical analysis ya, bahwa harga itu biasanya di akhir tahun dia itu akan terjadi pump di 25 Desember. Kenapa? Di situ ada Santa Bull. Nah, kalau misalkan ada Santa Bull itu biasanya harga itu cenderung pump. Nah, kita bisa lihat di situ ketika itu ada potensi dan kita lihat harga itu sudah berada di discount zone, kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan buy. Tapi kalau gue saranin sih jangan futures dulu ya, karena market lagi volatile. Mending saran gue coba partial entry di spot market aja gitu. Thanks, we are Solomon, see the goodness.